Ya, campak sebenarnya adalah tergolong dengan suatu penyakit menular. Nah, mengapa kemudian campak ini metodenya ya yang paling baik sudah ditemukan adalah karena kita sudah menemukan vaksinasi atau imunisasinya. Jadi mengapa kemudian anak-anak itu mendapatkan imunisasi pada saat mereka berusia di bawah 1 tahun dan kemudian ada imunisasi lanjutan, itu dikarenakan sebenarnya penyakit-penyakit yang diberikan imunisasi itu adalah penyakit-penyakit yang memang dapat dicegah dengan imunisasi, sehingga kita tahu ya anak-anak itu kan rawan ya kesehatannya, sistem imunitasnya belum sempurna. Sementara kalau dia terkena atau terserang penyakit ini, maka angka kesakitan menjadi berat dan kematian itu tinggi pada anak-anak. Oleh karena itu dengan adanya imunisasi atau vaksin yang sudah ditemukan ini melindungi mereka. Mengapa kemudian harus kita cegah? Karena dia menularnya dengan cepat. Dia sebenarnya menular melalui saluran pernafasan. Mungkin ingat ya, COVID ya. COVID itu juga melalui saluran pernafasan. Jadi cepat sekali terjadi penularan. Nah, apa yang kita khawatirkan dan umumnya mereka menyerang pada usia anak-anak, pada kelompok usia yang rentan. Dan ditambah lagi faktor resiko lainnya seperti misalnya kurang gizi ya, atau kemudian orang-orang yang dengan sistem imunitasnya itu bermasalah atau belum berkembang dengan baik seperti pada anak-anak. Inilah mengapa kemudian anak-anak lebih beresiko. Nah, kasus-kasus yang kita temukan 3.341 itu sebagian besar hampir 94%-nya itu ada pada usia di bawah 5 tahun. Karena penularannya tuh melalui udara, jadi gejalanya sama, batuk, pilek, yang kemudian diikuti ruam-ruam merah di kulitnya. Nah, sebenarnya dia akan sembuh sendiri karena ini kan penyakit disebabkan oleh virus campak ya. Kalau virus kan kita tahu biasanya dia sembuh sendiri dengan imunitas kita yang baik. Tapi kan kita belajar dari COVID, walaupun imunitas kita baik tapi kemudian kita terserang, bisa kemudian waktu zaman Delta kan bisa sampai meninggal dan sebagainya. Ini sama juga, campak sebenarnya bisa sembuh sendiri. Tapi pada anak-anak, karena anak-anak lebih rentan, bisa menimbulkan komplikasi. Komplikasinya itu bisa kemudian sampai radang paru-paru atau pneumonia ya. Kalau pneumonia sesak, anak-anak bisa meninggal ya. Kemudian bisa terjadi infeksi ataupun radang pada otak yang kita sebut sebagai ensefalitis. Bahkan dapat timbul yang paling berat ya, kalau ensefalitis bisa anak juga sampai meninggal. Tapi kecacatan misalnya karena dia menyerang mata, anak bisa menjadi buta. Makanya itu jadi penting imunisasi campak dan rubella. Selain vaksinasi, pencegahan lainnya Bu, apakah ada? Sampai saat ini ya vaksinasi adalah jalan terbaik untuk pencegahan. Tentunya selain itu meningkatkan imunitas anak yang memberi makanan yang bergizi. Ingat jangan sampai anak kita menjadi stunting ya. Karena kita kan baru saja memperingati Hari Gizi Nasional ya tanggal 25 Januari ini. Apakah dengan tingginya angka yang tadi Bu sebutkan campak di Indonesia ini menunjukkan bahwa memang masih sedikit, masih minim vaksinasi untuk campak Bu? Ya, Indonesia itu memiliki target ya untuk bisa mencapai eradikasi dari campak pada tahun 2023 sebenarnya ya. Jadi, tetapi kemudian karena pandemi ya, kita tahu selama pandemi hampir semua cakupan imunisasi rutin itu tidak mencapai target. Kita mentargetkan minimal 95% anak itu mendapatkan imunisasi rutin, mulai dari BCG, DPT, polio, kemudian termasuk juga yang kita lihat sekarang adalah campak dan rubella ya. Nah, kalau tadi kan soal pencegahan, kalau pengobatan sendiri seperti apa ya Bu untuk anak-anak yang terkena campak? kalau pengobatan tentunya sesuai dengan gejalanya. Kan gejalanya adalah umumnya demam, batuk, pilek, dan muncul ruam kemerahan. Sebenarnya ruam kemerahannya itu tidak berpengaruh apa-apa ya, tidak seperti cacar. Kalau cacar kan kemudian bisa mengering, kemudian menjadi kruste ya. Jadi seperti ada bisa bolong seperti itu ya, seperti kita lihat-lihat di setelah masa penyembuhannya ya. Nah, menimbulkan bekas. Tetapi kalau untuk campak sebenarnya ya kalau anak demam diberikan obat penurun panas, kalau dia batuk diberikan obat batuk ya, dan diberikan vitamin-vitamin untuk menguatkan imunitas dia. Jadi memang tidak ada obat yang spesifik sampai saat ini untuk pengobatan campak tadi. Kalau untuk di Indonesia sendiri Bu, menyebar itu sejak tahun berapa Bu?
campak itu sudah lama sekali kita temukan ya, bahkan kita tahu mengapa kemudian kita membuat program imunisasi rutin dan memasukkan campak sebagai salah satu penyakit, karena memang kasus campak ini dulu sebelum 1970-an ya, seingat saya itu dia merupakan penyebab kematian dan penyebab kecacatan tadi dari sisi tentunya infeksi otak ya, yang walaupun sembuh kan anak jadi tidak bisa berkembang dengan sempurna. Oke, terakhir Bu Siti, penegasan untuk orang tua agar bisa memberikan vaksinasi untuk anaknya untuk mencegah hal ini. Ya, pertama bahwa tentunya vaksinasi pada anak ini kan sudah melalui uji klinis. Kita ingatkan kembali lah waktu COVID kan bagaimana ya. Kemudian sudah membuktikan juga bahwa ini merupakan salah satu cara dan satu-satunya cara untuk melindungi anak kita dari penyakit campak. Penyakit campak itu kelihatannya mungkin seperti penyakit batuk pilek dan ruam kulit biasa, tapi kemudian kalau tidak tangan dengan baik atau imunitas anak kurang baik, maka dia akan bertambah berat dan tadi bisa menimbulkan kecacatan. Nah, tentunya kita tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anak kita. Kita ingin anak kita tumbuh berkembang dengan gizi yang baik, tentunya tidak sakit-sakitan, mengukir prestasi, dan nanti tentunya akan menjadi penerus keluarga. Oleh karena itu, kita sangat mendorong orang tua berikan hak anak kita untuk mendapatkan perlindungan dengan vaksinasi campak ini. Kedua adalah orang tua nggak perlu ragu-ragu lagi, jangan termakan hoax ya. Hoax itu sangat menyesatkan, jadi nggak perlu ragu-ragu. Anak kalau misalnya mendapatkan imunisasi karena campak ataupun dia kemudian muncul demam, itu tidak apa-apa, karena itu adalah bagian dari tubuhnya bereaksi terhadap latihan yang dilakukan oleh imunisasi. Jadi kembali lagi orang tua berikan vaksinasi atau imunisasi campak pada anak-anak kita, lengkapi. Kalaupun misalnya sudah lewat dari usianya, tetap datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk diberikan imunisasi campak ini, karena kita juga melakukan imunisasi kejar namanya, supaya kekebalan kelompok target 95% itu tercapai, sehingga diharapkan di tahun 2023 sudah tidak ada KLB lagi.